Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eldasari dari kelas 5E akan menjelaskan mengenai materi metode numerik, yaitu metode Riemann. Selanjutnya adalah pengertian dari metode Riemann. Metode Riemann adalah metode yang dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak m subinterval sama besar. Pada setiap subinterval dibentuk persegi panjang setinggi kurva pada setiap titik tengah persegi panjang tersebut. Selanjutnya, algoritma pada metode Riemann adalah: yang pertama, definisikan fungsi fx; yang kedua, tentukan batas atas dan bawah integral; yang ketiga, tentukan jumlah pembagi area n; yang keempat, hitung H sama dengan B min A per N, di mana H merupakan lebar atau selisih, B merupakan batas atas, A merupakan batas bawah, dan N merupakan jumlah dari pembaginya. Yang kelima, hitung L sama dengan H kali sigma I sama dengan 0 sampai N fxi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Carilah luas daerah di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat plus 2 yang dibatasi x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Penyelesaiannya, kita akan coba dulu dengan menggunakan integrasi kalkulus. Seperti biasa, luas sama dengan integral dari a sampai b fx dx. Lalu kita masukkan batasnya tadi 0 sampai 2, lalu fungsinya adalah x kuadrat plus 2. Lalu perhitungan integral seperti biasa, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu luas sama dengan 6,67. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang sama dengan menggunakan metode pendekatan Riemann tengah. Dengan menggunakan Riemann tengah, estimasi luas di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat plus 2 pada rentang nilai antara x sama dengan 0 hingga x sama dengan 2 menggunakan 4 persegi panjang. Yang diketahui, fx sama dengan x kuadrat plus 2, a sama dengan 0, b sama dengan 2, n sama dengan 4, dan h atau lebar persegi panjang sama dengan b min a per n sama dengan 2 min 0 per 4 sama dengan 0,5. Dan yang ditanya adalah luas pendekatan dengan menggunakan metode Riemann tengah. Sekarang kita jawab. Pertama kita masukkan rumus L sama dengan H dikali sigma I sama dengan 0 sampai N fxi, di mana H adalah lebar dan sigma I sama dengan 0 sampai N fxi merupakan panjang atau tinggi dari persegi panjangnya. Nilai panjang atau tinggi kita cari dengan mensubstitusikan nilai X yang didapat dari nilai tengah di masing-masing persegi panjang, karena saat ini kita sedang menggunakan metode pendekatan Riemann tengah. Contohnya pada persegi panjang pertama, kita cari luasnya L1 sama dengan 0,5 dikali 0,25 kuadrat ditambah 2, di mana 0,5 adalah lebarnya, dan 0,25 itu merupakan X yang didapat dari nilai tengah pada persegi panjang pertama, dengan batas persegi panjangnya yaitu 0 sampai 0,5, itu artinya nilai tengahnya adalah 0,25. Didapatlah hasil sama dengan 1,03125. Begitu juga dengan mencari nilai L2, L3, L4. Setelah nilai L1, L2, L3, L4 telah diketahui, maka untuk mencari luas area atau luas di bawah kurva, kita jumlahkan mereka, yaitu L1, L2, L3, dan L4. Didapatlah hasil 6,625. Karena untuk mencari luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan metode pendekatan Riemann tengah, ini merupakan penjumlahan dari keempat persegi panjangnya. Setelah mendapatkan hasilnya, kita akan mencari galat atau error dengan cara L sebenarnya dikurang L pengukuran dibagi L sebenarnya dikali 100%, di mana L sebenarnya kita dapatkan dari hasil perhitungan integrasi kalkulus tadi, yaitu 6,67 dikurang 6,65 per 6,67 dikali 100%, hasilnya yaitu 625 per
Masih dengan soal yang sama, kita akan mencoba mencari luas di bawah kurva dengan fungsinya x² plus 2 dengan menggunakan metode pendekatan Riemann-Curie. Untuk langkah penyelesaiannya sama dengan metode pendekatan Riemann tengah, perbedaannya hanya terletak pada nilai x yang kita substitusikan. Karena kita sekarang menggunakan Riemann-Curie, maka batas yang kita ambil adalah batas sebelah kiri. Seperti pada persegi panjang pertama, kita lihat di diagramnya, dengan batas 0 sampai 0,5, berarti yang kita ambil sebelah kiri yaitu 0. Lalu persegi panjang kedua, 0,5 sampai 1, yang kita ambil adalah 0,5. Lalu persegi panjang ketiga, dari 1 sampai 1,5, yang kita ambil adalah 1. Begitu juga seterusnya. Untuk perhitungannya sama, setelah didapatkan L1, L2, L3, L4, diperoleh hasil yaitu 5,75. Dengan errornya adalah 13,7%. Selanjutnya, kita cari dengan menggunakan metode pendekatan Riemann kanan. Caranya juga sama, perbedaannya juga terletak pada nilai x yang disubstitusikan. Karena ini menggunakan pendekatan Riemann kanan, maka yang kita ambil adalah yang sebelah kanan. Contohnya, seperti persegi panjang pertama, dengan batas 0 sampai 0,5 yang kita ambil adalah 0,5. Lalu dari 0,5 sampai 1 yang kita ambil adalah 1. Begitu seterusnya, setelah didapatkan L1, L2, L3, L4, kita jumlahkan didapatlah hasil 7,75 dengan error sebesar 16,2%. Demikian materi mengenai metode Riemann yang dapat saya berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.